Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa kembali dengan saya Muhammad Syafi'i sebagai host dalam acara Canting, Bincang Santai Tapi Penting edisi ke-8 dengan tema mediasi dalam penyelesaian sengketa proses pemilu. Namun sebelum masuk ke tema diskusi pada hari ini, saya ingatkan terlebih dahulu kepada sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada untuk like, komen, dan subscribe di channel YouTube kami Bawaslu Kabupaten Pekalongan, atau bisa juga ikuti Instagram, Facebook, serta Twitter kami Bawaslu Kap Pekalongan. Sahabat Bawaslu, berbicara terkait dengan sengketa pemilu, di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa proses pemilu. Kewenangan tersebut dimulai dari menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses, melakukan mediasi atau musyawarah dan mufakat, sampai dengan proses adjudikasi apabila mediasi tersebut tidak mencapai kata sepakat. Namun pada edisi Canting sebelumnya kita sudah sempat membahas terkait dengan apa itu sengketa, prosedur bagaimana penyelesaian sengketa proses pemilu, dan untuk edisi pada kali ini kita akan fokus membahas terkait dengan mediasi dalam penyelesaian sengketa proses pemilu. Lantas apa itu mediasi dan bagaimana proses mediasi itu berjalan? Saya sudah bersama dengan narasumber yang akan membahas tema kita pada hari ini. Yang pertama ada Bapak Ahmad Zulfahmi SSI. Selamat sore Pak Fahmi. Selamat sore Mas Syafi'i. Baik, keadaan gimana Bapak, sehat? Alhamdulillah sampai saat ini masih diberikan kesehatan. Mudah-mudahan di luaran yang sakit bisa segera sembuh, yang positif bisa segera negatif terkait dengan penyebaran virus COVID-19 ini Mas Syafi'i ya. Amin, saling mendoakan ya Pak. Baik, beliau adalah Kodim Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Pekalongan, merangkap juga sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Pekalongan. Dan narasumber kedua sudah hadir juga, ada Pak M. Barizal. Selamat sore Pak Barizal. Selamat sore Mas Syafi'i. Keadaan sehat Bapak? Alhamdulillah sehat ya, alhamdulillah sehat. Besok sehat. Seterusnya mudah-mudahan kita senantiasa dalam keadaan sehat. Amin. Terlihat sangat strong sekali ya Pak Barizal. Haruslah strong. Baik, beliau adalah Kodim Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Pekalongan. Dan selain dua narasumber yang sudah hadir pada hari ini, saya juga ditemani oleh rekan saya Mas Lukmanul Hakim. Selamat sore Mas Lukman. Selamat sore Mas Syafi'i. Keadaannya gimana, sehat? Alhamdulillah masih sehat seperti ini Mas. Alhamdulillah. Beliau adalah staf penyelesaian sengketa Bawaslu Kabupaten Pekalongan yang selalu mendampingi Pak Fahmi ya. Baik, sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, langsung saja untuk memulai diskusi kita pada hari ini. Mungkin ini sebagai awalan, saya akan bertanya kepada Pak Barizal terlebih dahulu, nanti bisa disambung oleh Pak Fahmi. Apa kira-kira Pak terkait dengan mediasi itu, pengertiannya apa, dan prosesnya dalam melakukan mediasi di Bawaslu itu seperti apa? Oke. Terima kasih Mas Syafi'i. Jadi mediasi itu sebetulnya dikenal tidak hanya dalam pemilu saja ya. Secara umum kita sudah biasa mendengar istilah mediasi. Apa itu mediasi, apa itu mediator, apa itu sengketa dan seterusnya. Secara umum kita tahu definisi dari mediasi itu adalah mempertemukan atau upaya mempertemukan dua pihak yang berseteru, atau dalam konteks pemilu kemudian dua pihak atau lebih, atau pihak-pihak yang bersengketa ya. Dua pihak atau lebih yang bersengketa itu kemudian kita temukan untuk kemudian dilakukan musyawarah, negosiasi dan seterusnya, yang mana outputnya atau tujuan akhirnya nanti adalah dicapainya sebuah kesepakatan. Dalam hal ini kita tahu taruhlah peserta pemilu, kemudian penyelenggara pemilu itu semuanya
butuh keadilan. Nah, bagi para pencari keadilan ya terkait dengan sengketa proses yang ada di tahapan pemilu itu, untuk sengketa proses sendiri itu mereka akan mengadu atau kemudian istilahnya memohon ya mendapatkan keadilan dari Badan Pengawas Pemilu. Dalam hal ini Badan Pengawas Pemilu menjadi mediator, atau media itu kemudian dilaksanakan di Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu. Sedikit lebih lebih dalam barangkali terkait dengan istilah mediasi itu sendiri. Kita tahu itu berasal dari bahasa lain yang artinya mediar, artinya berada di tengah ya, atau berada di tengah-tengah antara dua pihak yang bersengketa. Nah, sengketa proses pemilu itu sendiri itu terjadi atau proses penyelesaian sengketa proses ini hanya ada di pemilu ya. Artinya kalau di pilkada itu tidak mengenal lagi istilah mediasi ya. Jadi yang perlu kita tahu di awal, istilah mediasi hanya ada di tahapan pemilu. Sementara kalau di tahapan pilkada itu bukan mediasi tetapi namanya musyawarah. Nah, di sana nanti ada musyawarah tertutup, ada musyawarah terbuka. Berbeda dengan pemilu, ketika pemilu itu tadi mediasi yang tujuannya sekali lagi adalah untuk mendapatkan sebuah kesepakatan bersama, dan apabila kemudian faktanya dalam mediasi tersebut tidak bisa capai sebuah kemufakatan atau kesepakatan, ini nanti berlanjut ke ranah adjudikasi, kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau sudah adjudikasi itu nanti putusan itu nanti ada di Bawaslu. Kalau mediasi itu merupakan jalan yang paling mungkin dilakukan oleh masing-masing pihak itu dalam rangka untuk tidak sampai ke adjudikasi itu tadi tentunya. Artinya terjadi sengketa seperti apa, pokok persoalannya seperti apa, kemudian dilakukan musyawarah bersama melalui mediasi itu tadi, di mana nanti kita dari Badan Pengawas Pemilu nanti akan menjadi mediatornya. Dan dalam hal ini kami lebih mendorong terjadi proses kesepakatan sehingga tidak sampai kepada adjudikasi, kurang lebih seperti itu. Baik, kalau ditarik gampangnya itu bahwa mediasi mempertemukan kedua belah pihak yang bersengketa. Iya, betul. Dan di sana nanti Bawaslu sebagai penengah atau Betul. sebagai mediator seperti itu ya. Betul. Ya, mungkin dari Pak Fahmi mau menambahkan, silakan. Ya, jadi saya kira tadi sudah dijelaskan secara luas oleh Pak Bahrizal. Saya dari kacamata Koordif Penyelesaian Sengketa lebih rinci menyampaikan bahwa mediasi ini adalah tahapan pertama yang harus dilakukan ketika ada proses penyelesaian sengketa. Kenapa tahapan pertama? Karena ketika mediasi ini tidak tercapai kesepakatan, nanti penyelesaian sengketa ini akan dinaikkan lagi ke tahap adjudikasi seperti tadi yang telah disampaikan. Walaupun harapannya di mediasi ini bisa selesai gitu. Artinya apa? Artinya bahwa mediasi ini memang harus dilampaui, harus dilewati supaya proses penyelesaian sengketa ini bisa sesuai dengan regulasi peraturan perundangan dan bisa diterima oleh para pihak seperti itu. Artinya ini harus dilalui bersama. Kemudian bagaimana kalau ada salah satu pihak yang tidak bisa hadir atau tidak mau menghadiri? Lah itu nanti ada dampak hukumnya lebih lanjut ketika yang tidak
datang ketika panggilan proses mediasi itu adalah pemohon, itu nanti bisa gugur permohonannya. Tetapi kalau yang tidak hadir adalah termohon, ini dianggap tidak mencapai kesepakatan, alias nanti akan masuk ke yang lebih tahapan selanjutnya lebih tinggi, yaitu adjudikasi. Seperti itu Mas Syafi'i. Baik, jadi mediasi itu merupakan serangkaian dari proses atau prosedur penyelesaian sengketa seperti itu ya Pak? Betul. Yang harus dilewati sebelum kita Ya. lanjut ke tahap adjudikasi. Ya, seperti itu. betul. Baik. Saya masuk ya, Mas. Ini ya yang kemudian yang tadi sudah dijelaskan sama Pak Fahmi sama Pak Barizal juga, bahwasanya mediasi itu adalah upaya Bawaslu dalam mempertemukan para pihak yang di situ untuk mencapai kesepakatan. Sebelumnya ini Pak, barangkali masyarakat belum pada tahu ya Pak, karena kan ini menurut saya dasar yang sangat penting ya Pak. Dasar kewenangan pengawas pemilu dalam menyelesaikan sengketa Pak. Di dalamnya kan ada mediasi dan juga adjudikasi Pak. Itu apa sih dasar hukumnya seperti itu Pak? Entah itu undang-undang atau peraturan-peraturan dari Bawaslu seperti itu. Ya, jadi kalau di pemilu ya, kita kan ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu yang mengatur tentang pemilu. Jadi ada di pasal 468 ayat 1, di sana tegas dinyatakan bahwa Bawaslu provinsi, kemudian Bawaslu kabupaten kota itu berwenang untuk menyelesaikan sengketa proses pemilu. Lah, kemudian di ayat 2 selanjutnya juga sana dikatakan terkait dengan penyelesaian sengketa itu selama 12 hari. Lanjut ke ayat 3-nya dikatakan di sana terkait dengan proses penyelesaian sengketa itu sendiri ada 2 tahapan ya. Tadi sempat dikatakan yang tahapan pertama itu adalah menerima, memeriksa dan melakukan pengkajian terhadap permohonan. Kemudian dilanjutkan dengan yang kedua yaitu mediasi. Lah, manakala dalam mediasi itu tidak berhasil mencapai sebuah kesepakatan, nanti akan naik ke proses adjudikasi. Kemudian di Perbawaslu ya, kita ada Peraturan Bawaslu Republik Indonesia yang mengatur tentang tata cara penyelesaian sengketa proses dalam pemilu. Ada Perbawaslu nomor 18 tahun 2017 yang kemudian sudah mengalami perubahan sebanyak 3 kali. Terakhir ada di Perbawaslu nomor 5 tahun 2019. Di sana juga dikatakan dengan jelas terkait dengan proses mediasi itu sendiri. Di huruf 18 di sana dikatakan apa itu mediasi, yaitu tadi mempertemukan 2 pihak atau mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa yang berisi musyawarah secara sistematis. Jadi saya pikir terkait dengan dasar hukum berkenaan dengan kewenangan pengawas pemilu, dalam hal ini adalah Bawaslu, untuk menyelesaikan sengketa proses pemilu, ini sudah sangat kuat sekali. Artinya apa? Jelas, tegas, undang-undang memberikan kewenangan yang sangat besar kepada Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu untuk menyelesaikan sengketa pemilu. Begitu barangkali Mas. Ya, terima kasih sudah disampaikan ini dengan gamblang ya. Karena ini sebagai dasar pondasi yang sangat kuat bahwasanya Bawaslu bisa menyelesaikan sengketa ya Pak. Dan di dalamnya ada mediasi. Kemudian ini menyinggung yang tadi Pak Fahmi. Siapa sih para pihak yang dapat bersengketa? Tadi kan sudah dibahas
apa itu mediasi. Di situ kan ada para pihak yang bisa ikut hadir dan andil dalam mediasi, yaitu sengketa tersebut di pemilu. Itu para pihaknya siapa saja, Pak? Ya, jadi di dalam proses mediasi ini ada beberapa pihak yang bersengketa yang harus didamaikan, dimediasikan. Yang pertama adalah tentunya pemohon. Yang kedua adalah termohon. Jadi ada pemohon, ada termohon. Lah pemohon itu siapa? Di dalam regulasi jelas disampaikan bahwa pemohon itu adalah partai politik yang sudah mendaftarkan diri ke KPU walaupun belum ditetapkan. Artinya ketika nanti 2024 ada partai baru dibikin, belum mendaftarkan ke KPU, terus ada hal-hal yang dia merasa dirugikan, dia secara legal standing tidak bisa mengajukan permohonan sengketa karena syaratnya adalah sudah terdaftar di KPU. Terus yang kedua, pemohon di sini adalah dia yang sudah terdaftar dan sudah ditetapkan oleh KPU menjadi partai politik. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah bakal calon anggota DPR, DPRD. Bakal calon ini belum ditetapkan, tapi sudah mendaftar. Ini bisa menjadi pemohon. Kemudian ketika sudah ditetapkan dalam DCT, maka yang tadinya bakal calon legislatif menjadi calon legislatif. Ini juga berhak untuk menjadi pemohon. Kemudian yang nomor 5 ini adalah calon anggota DPD yang sudah daftar ke KPU. Nomor 6-nya adalah yang sudah ditetapkan menjadi calon DPD. Dan yang terakhir nomor 7 adalah pasangan calon atau bakal pasangan calon untuk presiden dan wakil presiden, tentunya seperti itu. Itu untuk mohon. Nah kemudian termohonnya itu siapa? Iya Pak, termohonnya siapa? Iya. Termohonnya adalah yang pertama adalah KPU. Berarti ini sengketanya adalah antara peserta dengan penyelenggara seperti itu. Nah kemudian yang kedua adalah antara peserta dengan peserta, antara caleg dengan caleg, antara partai dengan partai. Itu pihak-pihak yang bersengketa. Nah nanti ketika sudah diproses, tentunya ada pihak lain yang bisa jadi merasa dirugikan atau apapun hasil dari putusan tadi. Nah inilah yang disebut dengan pihak terkait. Oh iya. Nah pihak terkait itu siapa? Calon anggota DPRD, sesama calon juga. Artinya dia merasa tergeser atau apapun karena hasil dari mediasi atau hasil dari kesepakatan tersebut. Inilah pihak terkait. Cuman kalau di dalam mediasi masih dua, yaitu antara pemohon dan termohon. Karena harapannya adalah biar keduanya ini sepakat damai. Tetapi kalau tidak bisa damai, lah Bawaslu punya kewenangan untuk memutus dengan media apa? Adjudikasi, peradilan, seperti itu. Nanti akan diproses, diadjudikasi. Itu di dalam pemilu, seperti itu. Kalau di dalam pilkada tadi sudah disampaikan, ada musyawarah tertutup dan musyawarah terbuka. Ini hanya istilah saja yang berbeda, intinya sama. Bagaimana sama? Kalau musyawarah tertutup itu sama dengan mediasi, kalau musyawarah terbuka itu sama dengan adjudikasi, yang mana nanti akan menghasilkan putusan. Itu seperti itu Mas Lukman. Ya kemudian ini Pak, menyambung yang tadi ya, kita kan ini pembahasannya terkait mediasi. Tadi kan sebelum mediasi sempat disinggung sama Pak Barizal bahwasanya perlu ada syarat yang harus dipenuhi ya Pak, yang harus dilengkapi. Nah ini namanya kalau bahasa saya itu syarat administrasi dalam permohonan sengketa. Ini
Syaratnya apa saja, Pak? Ya. Identitas. Pak. Jadi tidak kemudian tiba-tiba ada sengketa, tidak tiba-tiba kemudian ada mediasi ya. Dalam hal ini tadi disampaikan ada pemohon, ada termohon. Sederhananya kalau pemohon itu pastinya dari pihak yang dirugikan ya kan. Ya. Pihak yang merasa tidak diuntungkan, merasa tidak beruntung dengan sebuah keputusan KPU misalnya atau berita acara KPU misalnya. Nah, tadi tidak, kalau istilah kita ujuk-ujuk kok ono mediasi misalnya di Bawaslu misalnya, itu tidak seperti itu. Ada istilah pemohon yang kemudian mengajukan permohonan penyelesaian sengketa. Sekali lagi kenapa? Karena pemohon itu adalah pihak yang dirugikan. Tadi di awal saya sudah sampaikan, mereka itu datang ke Bawaslu untuk mencari keadilan, ya kan? Nah, tentu tidak serta-merta juga kemudian setiap orang yang datang mengatakan bahwa saya merasa dirugikan, kemudian saya mengajukan proses sengketa ini selesai di Bawaslu misalnya. Tentu ada syaratnya ya. Tentu ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi. Lah, syarat dan ketentuan ini ya, ini juga sudah diatur di dalam ketentuan perundangan yang berlaku. Dalam hal ini kalau ada beberapa form yang kemudian harus diisi ya. Ada form itu disebut dengan PSPP ya, PSPP 1 misalnya, itu terkait dengan permohonan, di mana setiap orang yang datang ya, saya katakan setiap orang dalam hal ini tentunya orang yang tadi merupakan bagian dari pihak yang punya hak untuk mengajukan permohonan, itu ada beberapa syarat yang harus dia penuhi, misalnya keterpenuhan identitas, baik pemohon maupun kemudian termohon, kemudian uraian terkait dengan kewenangan, kemudian juga ada berkenaan dengan kedudukan hukum ya barangkali. Lah, itu semua nanti ada di form PSPP 1 yang secara teknis nanti sangat detail di sana yang harus dipenuhi, termasuk kemudian adakah di sana identitas ataupun KTP ya, dalam hal ini KTP yang harus dilengkapi dan seterusnya. Lah, itu yang kemudian disebut dengan istilah syarat administrasi. Lah, manakala syarat-syarat tersebut sudah dipenuhi, maka tidak ada alasan bagi jajaran pengawas, dalam hal ini adalah Bawaslu, untuk melakukan register ya, atau registrasi. Lah, ketika kemudian sudah diregistrasi itu tadi, maka tadi perhitungan maksimal 2 hari untuk melakukan proses penyelesaian sengketa itu mulailah berlaku. Sementara untuk mediasi sendiri itu hanya bagian awal saja, artinya tahapannya memang tadi setelah registrasi ya, kemudian ada mediasi itu maksimal 2 hari. Ketika maksimal 2 hari mediasi itu kemudian tidak bisa mencapai sepakat atau mufakat, maka kemudian masih ada sisa 10 hari berikutnya untuk kemudian sampai kepada proses-proses adjudikasi. Lah, sehingga ini waktunya sangat mendesak sekali, sangat mepet sekali untuk mediasi itu sendiri, yang sekali lagi undang-undang di sana mengatakan terkait dengan proses mediasi itu hanya tersedia waktu 2 hari. Sekali lagi itu ketika permohonan itu diregistrasi, dan permohonan registrasi atau tidak itu bergantung kepada keterpenuhan syarat yang harus dilengkapi itu tadi. Menyambung sedikit ini ya, tadi yang disampaikan oleh Pak Barizal ini terkait dengan waktu mediasi itu kan, dimana waktunya 2 hari Pak ya, waktunya 2 hari untuk mediasi. Nah, mungkin akan timbul pertanyaan bagi masyarakat, apabila
baik pemohon maupun termohon itu menolak untuk adanya mediasi. Karena mediasi itu kan pilihan ya. Artinya maksudnya misalkan ditawarkan ini mau mediasi atau tidak, misalkan mereka menolak gitu loh. Saya tidak mau dimediasi, langsung saja diproses adjudikasi. Lah itu bagaimana Pak Fahmi atau Pak Barizal nanti bisa dijawab ya? Atau kita harus menunggu waktu 2 hari itu selesai dulu untuk proses mediasi walaupun mereka sudah menolak, atau bisa langsung kita proses ke adjudikasi seperti itu tanpa menunggu waktu 2 hari itu. Lompat pagar gitu ya. Iya. Ya betul, ada gini Mas Syafi'i, memang terkadang ada masyarakat yang ingin menghendaki cepat. Di sini saya katakan masyarakat dalam hal ini adalah pemohon. Tetapi langkah dari Bawaslu ini juga dibatasi oleh undang-undang. Artinya apa? Di dalam Perbawaslu sudah jelas bahwa tahapan penyelesaian sengketa itu tahapan awalnya ini adalah mediasi, harus kita jalani. Jadi mau tidak mau kita akan memanggil dari pemohon dan termohon. Secara patut kita panggil 1 kali 24 jam. Dia datang atau tidak, tetap kita akan lakukan panggilan. Seumpama hari pertama enggak datang, kita panggil lagi secara patut. Baru yang kedua kita lihat, seumpama pemohon yang tadi bersikukuh enggak mau hadir, berarti kita sesuai dengan yang saya sebutkan tadi, Perbawaslu nomor 5 tahun 2019 perubahan ketiga itu Pak ya, maka penyelesaian sengketa proses dianggap gugur. Tetapi manakala yang tidak hadir di sini adalah termohon, maka dianggap tidak mencapai kesepakatan. Lah kalau tidak mencapai kesepakatan bagaimana? Berarti lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu adalah sidang adjudikasi. Seperti itu. Berarti memang proses mediasi itu tidak Iya, bisa dihilangkan ya. betul. Walaupun misalkan pemohon dan termohon itu menolak Bersikukuh untuk tidak mau. Sedikit karena menambahkan, jadi tadi saya sampaikan di ketentuannya sudah sangat jelas. Yang namanya mediasi itu adalah musyawarah yang sistematis. Lah sistematis itu yang dalam hal ini ya ada fase-fase yang harus dilewati. Jadi tidak bisa kemudian misalnya apa tadi registrasi ya. Oke lah, syarat pemohon kita lihat sudah sesuai dan seterusnya, kemudian registrasi, kemudian tiba-tiba ini saya tidak mau mediasi, saya mau langsung ke adjudikasi, artinya di skip begitu ya tahapannya, ada yang hilang. Ini tidak bisa serta-merta seperti itu, sebab apa pun di Undang-Undang 7 di pasal 468 tadi ya, di ayat 3 jelas dikatakan, jadi apa tahapannya itu adalah mediasi terlebih dulu, kemudian manakala tidak tercapai kesepakatan baru kemudian dibawalah ke adjudikasi. Lah dalam hal terjadi ketidaksepakatan itu diantaranya ya yang disampaikan itu tadi, bahwa seandainya terlapor itu diundang tidak hadir pun itu menjadi bagian dari apa namanya dikatakan tidak terjadi kesepakatan. Ya betul sekali. Gitu. Ya, jadi seperti itu ya Pak Syafi'i. Ini Pak Fahmi menyinggung sedikit tentang tadi yang jelaskan oleh Pak Fahmi, yaitu ada pemanggilan para pihak, ada tahapan prosesi mediasi. Itu apakah masuk dalam tahapan-tahapan mediasi Pak? Karena kan mediasi tentunya mempunyai tahapan ya, walaupun maksimal 2 hari, tapi karena sistematis yang itu tadi dari Pak Barizal itu ada tahapan-tahapannya Pak ya. Itu mediasinya tahapannya seperti apa Pak? Ya Mas Lukman, jadi tahapan penyelesaian sengketa proses tadi sudah disampaikan oleh Pak Barizal, ada waktu 12 hari. Lah 12 hari ini include di dalamnya 2 hari untuk penyelesaian secara mediasi. Nah, secara mediasi dipertemukan para pihak untuk mencapai
kesepakatan. Nah, tadi ketika mediasi itu bagaimana prosedurnya? Iya. Nah, di situ jelas disebutkan di dalam Perbawaslu tersebut bahwa yang pertama akan dipanggil oleh dua pihak, pihak pemohon dan termohon. Lah, pihak inilah yang harus hadir. Harus hadir. Kalau tidak hadir maka akan berimplikasi pada pemanggilan kedua dan nanti akan menjadi dasar hukum apakah ini lanjut ke adjudikasi atau gugur penyelesaian sengketa. Nah, secara detail nanti dari pihak pengawas yang pertama jelas akan memberikan sambutan, memperkenalkan diri, kemudian menyampaikan legal standing, kemudian akan menyampaikan bahwa pengawas tidak ada kepentingan terhadap para pihak, seperti itu. Kalau itu sudah disampaikan, baru pengawas sebagai mediator akan menyampaikan kepada pemohon, silahkan apa yang dikehendaki, apa yang dirugikan, apa yang disengketakan. Setelah mendengar dari keduanya, nanti akan menganalisa apakah kasus ini bertentangan dengan hukum atau tidak. Poin-poinnya itu, betul, Pak, ya? Karena jangan sampai hasil kesepakatan itu justru melanggar ketentuan perundangan. Lah, ini repot. Saya maunya harus seperti ini. Ya, saya setuju. Ternyata ini bertentangan. Seperti itu. Nah, itu pengawas akan menyampaikan itu bahwa oh ini tidak boleh kesepakatan seperti ini. Nah, harusnya bagaimana? Harusnya seperti ini. Silahkan kalau sepakat. Lah, baru kalau mereka sepakat dituangkan dalam berita acara untuk penandatanganan hasil kesepakatan. Nah, kalau sudah sepakat, selesai di situ proses penyelesaian sengketa. Tetapi kalau tidak sepakat, tadi saya sampaikan akan dinaikkan ke sidang adjudikasi yang mana hasilnya putusan dari pengawas pemilu. Seperti itu, Mas Lukman, proses dari sidang mediasi, tahapan di mediasi sendiri. Ya, secara simpel berarti seperti ini ya, Pak, yang saya tangkap. Yang pertama itu pemanggilan para pihak. Tentunya kan ada pihak-pihak yang harus hadir karena kan mediasi itu mempertemukan dua belah pihak ya. Yang kedua yaitu tahapan mediasi, yaitu apa yang tadi jenengan paparkan, yaitu pernyataan dari pemohon atau jawaban dari termohon dan lain sebagainya, sehingga muncul poin-poin yang harus diambil sebagai ini loh poin untuk perundingan kesepakatan atau tidak, seperti itu, Pak, ya. Barangkali dari poin-poin tersebut ternyata melanggar semua. Kalau enggak, diambil saja yang enak-enak saja, enggak usah semuanya diambil lah gitu. Jadi itu kemudian ada perundingan kesepakatan, jadi itu, Pak, ya. Yang terakhir yang saya tangkap yaitu penyusunan kesepakatan atau berita acara itu yang ada formulirnya itu, Pak, ya. Kemudian ini, Pak, ini sebenarnya simpel sih, Pak, ya, pertanyaannya. Kalau mediator itu berapa orang, Pak? Kalau mediator itu berapa orang? Apakah cukup satu? Ya, ada satu gambaran sederhana di bagan gambar untuk proses mediasi itu. Di sana untuk mediatornya ada 3 orang. 3 orang ini untuk kabupaten kota dengan jumlah anggota Bawaslu itu 5 orang. Kemudian di sana juga ada sekretaris yang mana ini biasanya itu adalah salah satu staf teknis di jajaran Bawaslu kabupaten kota. Tugasnya sudah barang tentu adalah mencatat jalannya proses sampai kemudian sampai pada tadi dicapainya kesepakatan atau ketidaksepakatan yang kemudian nanti dituangkan dalam berita acara. Lah, terkait dengan mediator itu sendiri, ini kalau kita mau ideal, ini sudah harus punya
sertifikat mediator itu ada pendidikannya sendiri ya, yang mana sekali lagi itu sangat jarang dimiliki oleh teman-teman. Tetapi kita melihat kemarin di kabupaten kota beberapa sudah mulai sudah mulai istilahnya membutuhkan mempersiapkan diri untuk bisa jadi mendapatkan mediator ya, Pak? betul sekali. Iya. Begitu, Mas. Oh iya, berarti 3 ya Pak kalau di dalam bagannya itu ya Pak. 3, dan kemudian di situ juga ada sekretaris yaitu PNS Bawaslu, yaitu sekretariat sekretariat PNS, kemudian ada notulen, staf dan perisalah seperti itu Pak ya. Tambahan satu lagi Mas Lukman. Jadi seumpama pemohon ndak mau, saya ndak bisa ngomong nanti paling kalah di mediasi. Iya. Ya. Dia bisa membawa pendamping kuasa hukum. Cuman statusnya di sini tetap hanya sebagai kuasa hukum, tidak pendamping saja, tidak bisa ikut bicara. Tetap yang bicara untuk mediasi adalah pemohon dan termohon. Iya, dan termohon. Cuman kan biasanya saya lebih berani kalau ada yang mendampingi ya, seperti itu. Itu memang diperbolehkan untuk pemohon dan termohon seperti itu. Cuman tadi tetap tidak punya hak untuk bicara. Dia hanya mendampingi saja, mungkin membisik-bisikin kamu ngomongnya seperti ini ya. Termasuk Pak, misalkan mewakilkan seperti itu apabila pemohon maupun termohon itu tidak bisa hadir dengan alasan sakit atau dan lain, itu tidak bisa sebagai kuasa hukum untuk mewakili proses mediasi itu. Ya, jadi di dalam Perbawaslu tidak disebutkan istilah wakil, artinya tidak dimunculkan klausul bisa diwakilkan atau tidak. Iya langsung, sehingga sesuatu yang tidak disebut kita anggap ini tidak diperbolehkan, sehingga harus datang sendiri pemohon dan termohon. Cuman bisa didampingi seperti itu. Dan biasanya mediator itu ya memang harus tidak boleh berjiwa temperamen. Kamu harus begini, itu berarti pemarah tidak bisa. Dia harus bisa menyelami keinginan berdua, karena yang ingin dicapai adalah win-win solution, sama-sama merasa menang seperti itu. Sehingga namanya mediator. Kalau salah satu yang menang namanya gladiator, bukan mediator. Iya. Jadi memang seperti itu Mas Lukman. Ada seninya. Dulu ada ibu siapa saya itu namanya lupa, dari Jakarta, ketika membintek Bawaslu Kabupaten Kota se-Jawa Tengah, dia menyampaikan itu, memang itu adalah seni menyelami, kemudian ketika salah satu kurang jelas itu harus bisa menyampaikan. Maksud Anda seperti ini kan? Kadang orang mau bilang A tapi ngomongnya ngalor ngidul sampai Z disebutkan semua, padahal mau bilang A. Lah, ini seorang mediator harus menekankan supaya yang mendengarkan ini paham. Maksud Bapak ini adalah A, kan seperti itu. Jadi ngomong ngalor ngidul maksudnya cuma satu. Ini ada. Oleh karena itu, makanya penting juga lah, ini kita Bawaslu Kabupaten Kota ada beberapa kali bintek, tapi secara umum dari pimpinan di provinsi dan RI untuk mengundang para mediator yang sudah punya sertifikat, dan mungkin harapannya ke depan biar ada pendidikan itu dari mediator dari Bawaslu RI. Ini sudah mulai tahap ke situ Mas Lukman, Mas Syafi'i. Baik, berbicara terkait dengan mediator itu berarti kan intinya siap nggak siap ketika ada sengketa, Bawaslu itu harus berperan sebagai mediator. Nah, tentunya sebagai mediator itu ada aturan mainnya seperti itu, Pak. Nah, kira-kira apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh seorang mediator dalam proses mediasi seperti itu? Prinsipal ya, artinya menjadi prinsip ya Mas, mungkin yang saya tangkap prinsip. Prinsip yang harus dimiliki, dia tidak boleh memihak. Netral ini ya, prinsip Pak, harus netral itu. Dia harus menyampaikan itu dan harus membuktikan dari ucapan dan tindakannya. Ketika dia mengatakan netral
tetapi ketika ngomong seumpama menghadapnya ke sana terus, ini bisa dicurigai kenapa tidak menghadap ke sini. Jadi gestur tubuh pun ini harus dijaga betul oleh seorang mediator, wibawanya itu ya. Supaya hasilnya itu seumpama ada yang kepentingannya ini tidak tersalurkan maksimal, dia bisa menerima karena mediatornya itu memang betul-betul netral, tidak mihak ke sana atau ke sini. Itu salah satunya di dalam pemilu ya, kita utamakan netralitas. Kalau yang lainnya ya secara umum ya mungkin dia harus bisa menguasai terkait dengan pengambilan poin itu ya, poin, kemudian secara yang psikologi tidak pemarah seperti itu. Itu salah satunya aja secara umum, iya bisa mengontrol diri lah. Mungkin itu Mas Syafi'i. Ya. Mas. Jadi memang dalam pelaksanaannya itu sendiri mediasi yang pasti tentunya tadi seorang moderator atau moderator di sana harus netral, betul-betul netral, sebab sekali lagi mediator itu sendiri kemudian adalah orang yang berada di tengah, artinya tidak ke kanan dan juga tidak ke kiri lah. Beberapa hal lain ya dalam mediasi itu sendiri kemudian tidak ada bentuk penyerangan satu pihak terhadap pihak lain ya. Artinya apa? Tidak diperbolehkan kemudian satu pihak itu menyudutkan atau menyerang lah ya, istilahnya dengan ucapan, dengan perkataan atau lebih-lebih kemudian dengan perbuatan yang fisik misalnya, ancaman seperti itu termasuk ya, dan dilempar dan seterusnya. Itu juga menjadi prinsip dalam pelaksanaan mediasi. Kemudian mediasi ini juga sifatnya tertutup, artinya bahas istilah sederhana adalah rahasia, artinya apapun yang terjadi di sana itu murni menjadi kepentingan dari para pihak. Ya, murni menjadi kepentingan para pihak atas apapun yang mereka sampaikan, baru kemudian dicapailah kesepakatan itu tadi. Kemudian tidak mengenal istilah sepakat untuk sebagian yang lain, tidak sepakat untuk sebagian yang lainnya lagi. Yang dipilih itu ya Pak? Ya, ini kan susah. Dipilih-pilih Pak? Ya, ini kan menjadi susah ketika kemudian aku sepakatnya yang ini tapi tidak sepakat dengan yang itu. Iya. Artinya apa? Di sana belum terjadi sebuah kesepakatan, masih ada yang gandol bahasanya kan seperti itu. Lah ketika masih ada yang seperti ini berarti ya kesimpulannya jelas itu tidak ada kesepakatan antara pihak pemohon dan kemudian juga pihak termohon, dalam hal ini adalah mereka yang sedang bersengketa. Lah apapun hasilnya nanti itu dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh masing-masing pihak, baik pemohon maupun termohon. Selesai di situ artinya sampai dengan kata sepakat misalnya, maka selesailah atau terkait dengan proses penyelesaian sengketa berarti sudah selesai sampai di sana. Ini perlu digarisbawahi lagi Pak ya. Kalau misalkan tidak mencapai kesepakatan itu sudah jelas berarti Pak ya, bahwa langsung masuk ke adjudikasi. Iya, jadi selama proses mediasi 2 hari tadi, 2 hari itu maksimal. Kita tidak pernah memprediksi, kita tidak pernah menduga apa yang akan terjadi dalam sebuah proses mediasi. Saya yakin tidak sesederhana yang ada dalam bayangan kita, bahwa sangat dimungkinkan dalam proses mediasi itu terjadi perbedaan pendapat yang sangat keras, yang sangat mencolok. Sebab ini prosesnya proses politik, tidak menutup kemungkinan ini kemudian ada kepentingan politik. Nah,
ini tergantung dari kepiawaian seorang mediator itu sendiri. Tadi dikatakan bersertifikasi dan seterusnya, itu memang di dalamnya kemudian dia harus jeli betul untuk menangkap apakah ada muatan-muatan kepentingan-kepentingan tertentu yang dimiliki oleh pemohon misalnya, kemudian dijawab oleh pihak termohon, dan itu kemudian ada juga kepentingan-kepentingan lain yang tersembunyi dan seterusnya. Ini menjadi satu hal yang juga butuh penguasaan dari seorang moderator itu tadi. Dan sekali lagi tidak ada yang tidak mungkin dalam proses mediasi dalam hal tidak dicapainya kesepakatan. Beberapa kali bahkan ada yang sampai muncul hampir saja terjadi clash misalnya antara pemohon dan termohon. Makanya ini sangat penting sekali, dan kita semuanya berharap punya keinginan ya ada sepakat. Sebab kalau sudah sepakat, saya pikir ini sudah sama-sama enak, Pak ya. Kalau sudah sepakat itu kan sudah sama-sama enak, sudah sama-sama nyaman, baik pemohon maupun termohon kemudian sudah saling mengiyakan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan lagi. Ini kan yang paling penting, sebab terkait dengan tidak tercapainya kesepakatan kemudian sampai pada level adjudikasi, di mana kemudian Bawaslu punya kewenangan untuk mengambil membuat putusan dan seterusnya, sebab produknya nanti adalah putusan dari Bawaslu. Ini tentu potensi berlanjutnya masih muncul, meskipun dikatakan di sana bahwa putusan Bawaslu itu bersifat final dan mengikat. Tetapi saya lebih condong ketika kemudian proses penyelesaian sengketa ini selesai di tahapan mediasi itu sendiri. Begitu, Mas. Tadi kan dikatakan Pak Barizal bahwa menyerang pihak lain dalam mediasi itu tidak diperbolehkan seperti itu kan. Ya, nah, bagaimana jika begini Pak, seandainya antara kedua belah pihak itu pendapatnya kan biasanya seringnya berbeda. Ya. Misalkan pihak pemohon pendapatnya A dan pihak termohon pendapatnya B. Apakah boleh jika seandainya mediator itu memberikan opsi atau pilihan? Pilihan misalkan memberikan pilihan apalah seperti itu, boleh atau tidak, atau mungkin hanya bisa mendengarkan dan nanti membuat BA, bagaimana Pak? Iya, jadi kelanjutan dari yang saya katakan tadi, bahwa kemudian seorang mediator itu harus punya kejelian terhadap potensi munculnya kepentingan dan seterusnya. Itu endingnya adalah seorang mediator itu dimungkinkan untuk memunculkan opsi-opsi penyelesaian, opsi-opsi yang kemudian dianggap bisa diterima oleh pihak satu, pihak dua, dalam konteks tidak merasa kemudian dirugikan, dalam konteks juga tidak melanggar, tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Jadi dalam kondisi yang psikologis mereka secara emosi pihak yang bersengketa itu kan itu tadi bisa jadi kondisi masing-masing itu dalam keadaan ego yang tinggi, emosi dan seterusnya, itu yang muncul mereka hanya ingin menang sendiri misalnya, mau cari enaknya saja, nah istilahnya Mas Lukman tadi. Artinya apa? Memang secara psikologi orang yang sedang dalam keadaan emosi itu susah untuk bisa mendapatkan jalan keluar terbaik, kurang lebih seperti itu. Lah, peran mediator di sini salah satunya adalah memunculkan opsi-opsi, dan opsi-opsi itu tadi tentunya berangkat dari kronologis kejadiannya tadi yang disampaikan oleh pemohon misalnya, oleh termohon dan seterusnya, fakta-faktanya itu seperti apa. Nah, itu kemudian dia merangkum, membuat semacam simpulan untuk kemudian memunculkan opsi-opsi. Sekali lagi, opsi dalam hal ini adalah Pak Ketua tadi tegas menyampaikan win-win solution dan seterusnya itu. Kemudian yang paling penting lagi adalah tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Gitu. Berarti intinya seorang mediator itu bisa memberikan opsi seperti itu ya. Manakala misalkan perbedaan pendapat itu
perlu untuk kita berikan opsi seperti itu. Mungkin dari Pak Fahmi ada yang mau ditambahkan, monggo. Saya kira sudah sangat jelas sekali ya tadi dijawab oleh Pak Bahrizal bahwa memang seorang mediator itu kalau mengalami deadlock itu harus memberikan opsi yang bisa diterima oleh keduanya seperti itu. Di sini saya sampaikan ya boleh, dan mungkin dari opsi tersebut yang malah nanti akan disepakati. Karena yang namanya orang bersengketa terkadang kan ada gengsi ya. Saya mau ngikuti keinginan dia, gengsi. Begitulah sebaliknya. Tapi kalau yang menawarkan mediator, gini aja, ini ya udah ikut, selesai. Berarti saya kira memang enggak apa-apa Mas Syafi'i. Dan opsi yang ditawarkan yang dikatakan oleh Pak Ketua gini aja itu juga tidak asal. Artinya kita punya aturan yang jelas, aturan main, tata cara yang jelas terkait dengan tahapan yang berjalan itu. Ada undang-undangnya, ada peraturan Bawaslu-nya misalnya, ada mekanismenya seperti apa. Maka sekali lagi tawaran yang dikatakan tadi disampaikan itu sudah mutlak harus tidak boleh bertentangan dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Ya mungkin seperti itu Pak ya. Oke lah kalau misalkan masalah tadi yang ditanyakan Mas Syafi'i itu sudah clear. Tapi ini Pak muncul pertanyaan lagi Pak dari pembahasan tadi Pak. Ini kan mohon maaf dalam masa ini ya pandemi, jadi tidak bisa bertemu langsung, barangkali termohonnya tidak bisa hadir atau ini pemohonnya tidak bisa hadir. Ini kalau misalkan lewat daring itu gimana Pak? Bisa atau enggak? Karena peraturannya kan belum sampai situ. Setahu saya memang belum ada payung hukum ya terkait dengan penyelesaian sengketa. Mohon maaf kalau kita di di PP ya, penanganan pelanggaran pilkada kemarin, karena pilkadanya kemarin sudah ada di masa pandemi, memang ada upaya ke sana. Artinya ketika proses penanganan pelanggaran, misalnya kemudian harus ada klarifikasi pelapor, klarifikasi terlapor dan seterusnya, itu dimungkinkan dilakukan secara daring. Tahapan pemilu sendiri kemarin di 2019 kan memang belum ada belum ada pandemi. Peraturannya belum update ya Pak? Iya, artinya saya enggak bisa juga mengatakan boleh atau enggak boleh sebab memang payung hukumnya belum ada yang kemudian. Berbeda dengan pilkada kemarin ya Pak ya, di masa pandemi sudah ada payung hukum terkait daring ya. Pak Ketua. Ya memang saat ini kita masih di dalam itu ya musibah ya, pandemi COVID-19, sehingga kemarin di pilkada ini undang-undangnya ada beberapa yang direvisi, dirubah, disesuaikan, bukan undang-undang, PKPU-nya, PKPU. Cuman kalau terkait dengan pembahasan yang penyelesaian sengketa pemilu, ini kemarin kan belum ada pandemi terkait dengan pemilu, sehingga yang pemilu itu masih mengacu pada regulasi lama. Oleh karena itu tidak menutup kemungkinan dari Perbawaslu yang sudah dirubah beberapa kali, dari pertama muncul nomor 17 tahun 2018, dirubah pertama nomor 18 tahun 2018, dirubah lagi nomor 27 sampai 2018, dan terakhir nomor 5 tahun 2019. Nanti ketika pemilu ini muncul dan masih dalam pandemi, mudah-mudahan tidak, karena 2024 ya, kita bisa bayangkan kalau pandemi sampai 2024 bisa terjadi krisis ekonomi juga ini. Nah mudah-mudahan tidak, tetapi bisa antisipasi nanti akan muncul. Kemarin ada ketika pilkada sudah muncul PKPU terkait penanganan pelanggaran pakai daring, penyelesaian sengketa pun bisa pakai daring. Tapi itu untuk pilkada, yang pemilu ini belum. Gitu Mas Lokman. Belum ada payung hukumnya Pak ya, untuk daring tapi itu tidak ya. menutup kemungkinan setelah nanti muncul kok belum reda, ya bisa
buat. Karena itu kan memang untuk menertibkan dan keselamatan itu kan di atas segalanya ya, seperti itu. Baik, saya kira tadi diskusinya sangat menarik sekali ya. Tadi sudah disampaikan terkait dengan apa itu mediasi dan sebagai mediator itu harus seperti apa, langkahnya nanti seperti apa, dan pihak-pihak yang ada dalam mediasi itu apa saja tadi sudah dijelaskan semua. Sebelum saya akhiri nih Pak, mungkin ada kalimat penutup dari Pak Fahmi sama Pak Barizal mungkin untuk sebagai bahan sosialisasi kita kepada masyarakat. Singkat saja Pak, terkait dengan tema kita hari ini. Mungkin dimulai dari Pak Barizal, monggo. Ya, sederhana dan ini menjadi umum barangkali. Jangan ada sengketa di antara kita. Itu yang kemudian menjadi penting untuk kita sampaikan kepada khususnya pada para peserta pemilu, juga kepada penyelenggara. Lebih dari itu, saya tetap menyampaikan pesan terkait dengan kami jajaran Bawaslu mengajak masyarakat untuk senantiasa ikut terlibat dalam pengawasan tahapan pemilu maupun pilkada, utamanya dalam menyongsong pemilu pilkada serentak 2024. Baik, monggo Pak Fahmi. Baik, dari kami, saya secara pribadi menyampaikan kepada masyarakat, nanti ketika pemilu 2024 yang memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan sengketa proses, seumpama merasa dirugikan, jangan segan-segan untuk melapor kepada kami. Kami sebagai pelayan rakyat masyarakat terkait dengan kepemiluan, kita akan memproses itu untuk keadilan pemilu. Perlu kami sampaikan, dari kemarin sampai saat ini belum ada laporan terkait penyelesaian sengketa proses yang antara peserta dengan penyelenggara. Tetapi antara peserta dengan peserta itu sudah kita selesaikan. Itu pun hanya ada satu pilkada terkait dengan pemasangan gambar salah satu paslon merasa dirugikan dengan gambar tersebut. Nah, itu kita sudah selesaikan. Alhamdulillah semuanya bisa menerima. Nah, harapan kami masyarakat bisa mengetahui terkait dengan proses mediasi itu seperti apa, penyelesaian sengketa seperti apa, syarat formil material, syarat administrasinya seperti apa, sehingga kita tidak tahu nanti panjenengan menjadi pelaku di 2024. Nah, kalau sudah mengetahui seperti ini, nanti ketika ada hal-hal yang merasa dirugikan terkait dengan tadi objek-objeknya dan lain sebagainya, bisa melaporkan kepada kami. Bersama rakyat, awasi pemilu, bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Seperti itu. Luar biasa sekali ya pesannya tadi yang disampaikan oleh Pak Barizal dan Pak Fahmi. Dan yang perlu saya simpulkan tadi bahwa mediasi merupakan suatu proses yang harus dilalui ya. Dari mulai permohonan masuk, nanti dilakukanlah mediasi, dan apabila mediasi itu tidak mencapai kata kesepakatan, maka dilanjutkan proses adjudikasi hingga nanti keluarlah suatu produk putusan. Putusan itu tentunya dari Bawaslu. Dan tadi juga sudah disampaikan ya bahwa Bawaslu di sini posisinya sebagai mediator. Dan sebagai mediator itu tadi ada prinsip-prinsip yang harus dipegang teguh oleh Bawaslu itu sendiri. Di mana tadi sudah disampaikan bahwa kurang lebih prinsipnya yaitu dapat bersikap adil, netral dan tidak memihak. Itu salah satu prinsip yang memang harus dipegang teguh oleh Bawaslu dalam menjadi mediator ketika nanti ada kasus sengketa proses seperti itu. Baik sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, tak terasa sudah hampir 1 jam kita menemani saudara sekalian. Saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada narasumber yang sudah hadir pada hari ini. Pak Fahmi terima kasih, Pak Barizal dan Mas Lukman, saya sampaikan juga terima kasih yang sudah menyempatkan waktunya untuk bisa berbincang santai dengan kita semua. Dan harapannya masyarakat yang mendengar apa yang tadi disampaikan oleh narasumber bisa menangkap dan bisa menjadi pengetahuan untuk masyarakat umum seperti itu.
Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada sahabat Bawaslu yang sudah setia menonton acara Canting ini, dan saya selaku host pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.